Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih Mbak sudah datang ke sini. Saya mau menjelaskan perencanaan kehamilan yang sehat ya. Saya tertarik nih buat ngedengerin. Iya, ini penting banget loh untuk diketahui sama remaja. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan tentang gizi pada remaja dan prakonsepsi ya. Terus kebutuhan gizi pada remaja dan prakonsepsi, parameter status gizi pada remaja dan prakonsepsi, malnutrisi, cara menerapkan nutrisi dan gizi seimbang. Oke Bu Bidan. Jadi intinya ini mau menjelaskan gizi pada remaja dan prakonsepsi. Jadi nutrisi yang kita makan sehari-hari itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan kita gitu ya. Jadi kalau kita seandainya makanannya sembarangan, sering jajan atau sering makan di luar dan itu vitaminnya kita nggak tahu, itu pengaruh banget terhadap kesuburan kita. Seperti head tidak teratur itu sangat berpengaruh terhadap makanan yang kita makan. Jadi kita itu harus menjaga nutrisi kita gitu ya. Jadi gizi seimbang, makanan yang sehat, tidak sering jajan, atau kan sekarang banyak sekali tuh junk food ya, makanan yang siap saji sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan kita. Apalagi kita ini sebagai wanita itu kan nanti persiapan untuk kita menjadi seorang ibu, yaitu hamil, ya kan, melahirkan, menyusui. Nah itu harus dijaga dari sekarang untuk menjaga makanan yang sehat dan gizi seimbang. Oh gitu Bu Bidan. Berarti saya kalau makan harus pilih-pilih ya, nggak boleh sembarangan gitu, karena berdampaknya ya buat nanti saya setelah menikah gitu ya Bu Bidan ya. Ya, untuk kehamilan ya, kesuburan. Jadi kita harus jaga makanan kita. Nah, Ibu sekarang mau menjelaskan fungsi nutrisi untuk organ reproduksi. Testosteron itu bersama vitamin A dan C. Nah, itu untuk menghasilkan sperma yang bagus. Jadi kalau seandainya nanti kita udah punya suami, pengen menghasilkan sperma yang bagus, dianjurkan untuk banyak memakan vitamin E dan zinc serta vitamin B12 dan vitamin C ya. Untuk organ seks perempuan itu ovarium menghasilkan yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Itu memerlukan vitamin B, asam folat, niacin dan vitamin E serta zinc. Dan untuk vitamin A, B, asam pantotenat dan niacin, vitamin C, E dan asam lemak tak jenuh itu mencegah gangguan glandula adrenal yang menghasilkan hormon seks. Terus untuk hipotensi itu rendahnya konsumsi magnesium, zinc dan vitamin B6. Di samping faktor lainnya seperti penyakit gula, narkoba, alkohol dan tekanan emosional. Dan hormon-hormon seks memerlukan kolesterol. Mengkonsumsi vitamin B kompleks, vitamin C, E, magnesium dan zinc. Kolesterol dapat dimetabolisme oleh tubuh dengan baik. Jadi itu penjelasan fungsi nutrisi untuk organ reproduksi kita ya. Gimana? Oh gitu ya Bu. Jadi sekarang Ibu mau menjelaskan kebutuhan gizi pada remaja dan prakonsepsi. Jadi mengapa nih perlu menjaga gizi sebelum hamil? Yaitu untuk alat reproduksi yang sehat ya kan, membantu proses tumbuh dan kembang sebagai sumber tenaga ibu, terus memenuhi kebutuhan gizi ibu, mengurangi resiko dan komplikasi selama hamil dan pada bayinya. Wah seru nih Bu penjelasannya. Iya, sekarang Ibu mau menjelaskan bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi kita. Yaitu ibu hamil jangan sampai kekurangan ini ya, makanan seperti sayur, buah, susu, daging, ikan gitu ya. Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya. Jadi fungsi nutrisi dalam perencanaan kehamilan yang pertama yaitu karbohidrat. Itu membantu proses tumbuh kembang janin payudara, sumbernya yaitu dari daging, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, susu, serta kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu vitamin dan mineral nih, itu asam folat. Minimal 1 bulan sebelum merencanakan kehamilan terdapat di jenis padi-padian.
kolong dan lain-lain. Terus selanjutnya itu zat besi dan kalsium. Ini didapat dari susu, brokoli, keju, yogurt. Itu untuk fungsi pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya air, itu mencegah dehidrasi, mempercepat proses metabolisme tubuh. Selanjutnya lemak, yaitu sebagai sumber omega 3 dan 6 untuk perkembangan mata dan otak. Sumbernya itu kacang, ikan laut dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan parameter status gizi pada remaja dan prakonsepsi. Yang pertama, penilaian klinis. Penilaian klinis terdiri dari pemeriksaan fisik. Jadi itu untuk mendeteksi tanda dan gejala suatu penyakit dan riwayat kesehatan, gitu ya. Yang kedua, itu pengukuran antropometri. Itu seperti tinggi badan, indeks massa tubuh atau IMT, terus lingkar lengan atas ya. Itu fungsinya merefleksikan bertambah atau berkurangnya massa otot, massa lemak atau keduanya. Yang ketiga itu pemeriksaan biokimia atau laboratorium, yaitu pemeriksaan biokimia yang umum dan sederhana dilakukan adalah pengukuran kadar serum albumin ya, seperti pemeriksaan hemoglobin. Untuk selanjutnya Ibu mau menjelaskan tentang malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Yaitu kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan, itu kekurangan atau kelebihan nutrisi di dalam tubuh seseorang. Yang pertama obesitas ya. Jadi obesitas itu termasuk malnutrisi, yaitu kelebihan berat badan ya. Yang kedua yaitu kurang energi kronis, seperti misalkan kita sangat kurus, nggak seimbang, atau kurang dari normal lah berat badan kitanya. Nah itu sangat beresiko ya, nanti kalau hamil juga bisa menyebabkan kehamilan prematur, atau bisa mengakibatkan rasa lelah yang berkepanjangan, kurang konsentrasi gitu ya, dan daya ingatnya menurun gitu, atau pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak. Jadi kalau seandainya kita gaya hidup dan pilihan makanan yang buruk bisa mengakibatkan remaja mengalami anemia akibat kekurangan zat besi, terutama pada remaja putri ketika ia sudah mengalami menstruasi. Terus kekurangan kalsium. Jadi setelah disurvei itu menemukan sekitar 25% remaja memiliki asupan kalsium yang lebih rendah gitu ya. Jadi itu berdampak terhadap kesehatan tulang di masa depan. Salah satunya adalah seperti osteoporosis. Yang ketiga yaitu anemia. Jadi anemia itu kita diperiksa HB-nya itu kurang dari 12 gram persen ya. Jadi kalau seandainya HB kita kurang dari 12 gram persen itu kita termasuk anemia. Nah kalau seandainya kita lagi hamil itu beresiko ya untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg. Jadi nanti bayinya seperti kurang gizi kalau kita anemia gitu ya. Jadi hati-hati. Baik, ini penjelasan yang terakhir yaitu cara menerapkan nutrisi dan gizi seimbang. Jadi gimana caranya? Yang pertama, makanlah makanan untuk mencukupi kecukupan energi. Jadi jangan berlebihan atau kekurangan. Jadi harus seimbang. Terus makanlah aneka ragam makanan. Jadi kita harus bervariasi, jangan itu aja. Misalkan kita senangnya ayam, daging ayam, terus itu nggak seimbang, berarti kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi kita harus ada ikan, telur, sayur, gitu ya, ikan laut, misalkan gitu ya. Terus makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Jadi itu misalkan kita tuh makan nasi itu jangan berlebihan, itu yang tadi bisa menyebabkan obesitas. Atau misalkan terlalu sedikit juga nggak bagus. Terus yang keempat itu batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Jadi ini misalkan kita senang goreng-gorengan juga nggak bagus. Jadi harus diimbangi dengan rebus-rebusan gitu ya. Jangan terlalu banyak nih, karena itu kan bisa efeknya bisa ke kolesterol gitu ya. Jadi lemak dan minyak tuh secukupnya. Terus kalau seandainya nanti kita sudah menikah, hamil, nah diusahakan kalau kita punya bayi itu memberikan ASI ya, tidak memberikan susu formula.
dan memberikan MPASI atau pendamping makanan itu setelah umur bayi 6 bulan. Jangan kurang dari 6 bulan ya. Terus biasakan makan pagi. Terus minumlah air yang bersih, yang aman dan cukup jumlahnya. Dan lakukan aktivitas fisik, misalkan olahraga secara teratur. Hindari minum minuman beralkohol dan makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Kita jangan sering jajan di luar atau makanan yang siap saji. Jadi makanan yang di rumah yang dimasak sendiri itu lebih aman. Ya, jadi itu aja penjelasan dari Ibu ya. Makasih. Makasih buat penjelasannya ya Bu. Alhamdulillah saya jadi paham nih tentang apa gizi yang harus saya miliki sebelum saya nanti merencanakan kehamilan gitu. Tadi ada segala macam vitamin lah Ibu sebutin gitu. Semoga aja nanti saya bisa mengaplikasikan yang penjelasan tadi Ibu ya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan.